Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzal Rashid, NIM 2003001, Prodi Informatika tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil dari UTS, mata kuliah struktur data dan algoritma. Di sini ada sebuah program di mana ada 3 include yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu sebagai library di mana berfungsi untuk menampilkan dan mengeluarkan suatu output. Kemudian yang kedua yaitu ada header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada penggunanya. Dan yang terakhir mempunyai fungsi yang sama seperti yang pertama, yaitu sebagai library yang digunakan untuk menampilkan dan mengeluarkan suatu output. Kemudian ada using namespace std yang berfungsi untuk memanggil kelas atau objek atau fungsi yang terdapat pada namespace tersebut. Kemudian ada int main yang berfungsi untuk mengembalikan nilai int secara default. Kemudian ada inti table 1 struct, di mana di sini digunakan variabel untuk sebagai pelengkap dari for ini, perulangan. Dan di sini ada string, dari masing-masing string berguna untuk memasukkan suatu variabel ke dalam program. Dan ada quota, di mana ini berfungsi untuk membatasi sebuah tabel atau data yang berjumlah maksimal adalah 4. Kemudian ada printf dan cout, berguna untuk menampilkan hasil dari program tersebut ke layar. Kemudian ada cout yang mana di sini ada ada perintah untuk memasukkan banyaknya jadwal penerbangan keberangkatan. Nah, di sini berfungsi untuk memberi perintah agar pengguna dapat memasukkan banyak data yang diinginkan. Kemudian ada for i sama dengan 0, i kurang dari tabel 1, i plus. Ini berfungsi untuk perulangan. Kemudian ada cout dan cin berfungsi untuk di sini berfungsi untuk memasukkan suatu data agar data dapat ditampilkan ke layar. Kemudian ada cout indl, di mana ini berfungsi untuk menghentikan suatu program. Dan ada for i sama dengan 0, i kurang dari tabel 1, i plus. Di sini juga berfungsi sebagai perulangan. Kemudian ada cout data ke kode airlines flight tujuan time terminal remake, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan dari data yang telah dimasukkan. Dan ada keytag di sini untuk mengakhiri sebuah program. Kemudian kalau kita running, di sini sudah tampilkan jadwal keberangkatan bulan April. Kalau kita masukkan, misal kita memasukkan satu aja data yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan kode airline, itu misalnya 01A1. Airlines misal angkasa. Ada flight, kemudian tujuan, kemudian ada time, kemudian ada terminal remake. Nah, di sini kita sudah memasukkan satu data. Kita di sini memasukkan satu data, berarti
kita harus memasukkan dua data karena dimulai dari 0. Nah, mungkin itu nomor satu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke nomor 2, yaitu tentang pengurutan. Di sini sama, yaitu ada 3 include yang mempunyai peran yang sama seperti yang tadi. Kemudian ada using namespace dan ada struct pesawat. Di sini saya memasukkan variabel dengan nama pesawat. Kemudian ada string, kode airlines flight, tujuan time, terminal remake. Di sini berfungsi untuk memasukkan data dari setiap variabel seperti kode, kemudian ada jenis dari airline sendiri, kemudian ada flightnya, tujuan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada string kata, tmp, dan bul flag yang bernilai true. Kemudian saya memasukkan variabel pesawat dan pswt. Di sini ada main, kemudian ada cout untuk memasukkan data yang akan ditampilkan dalam layar. Kemudian ada for int, i sama dengan 0, i kurang dari 4, i plus plus, yaitu sebagai perulangan. Kemudian ada cout, dan di sini ada airlines i, kode airlines i, dan lain-lain, yaitu i di sini berfungsi mengambil dari i perulangan ini untuk memasukkan datanya. Kemudian ada cout n di sini untuk menghentikan sebuah program. Kemudian di sini ada if, ada perulangan lagi. Di sini juga ada cout, dimana untuk menghentikan program tersebut. Dan ada if, dimana di sini sudah dimasukin data agar dapat dilakukan pengurutan. Kemudian di sini ada cout, dimana akan menampilkan data yang apabila telah diurutkan, maka akan tampil data telah diurutkan. Kemudian ada kode airlines flight, dan lain-lain. Dan ada perulangan lagi. Kemudian di sini ada cout, yaitu ada perintah untuk memasukkan kata atau data yang akan dicari. Misalkan kita akan memasukkan sebuah pesawat dengan jenis yang berbeda, maka akan diurutkan bisa secara ascending dan descending. Kemudian ada perulangan dan ada perintah if. Di sini juga ada cout yang akan menampilkan masing-masing variabel dari data-data yang telah dimasukkan tadi. Kemudian ada else, if, di mana i di sini lebih dari 4. Dan ada cout, jika data yang dimasukkan salah, maka ditulis data tidak ditemukan. Dan ada keytest untuk menghentikan semua program.
Saya lanjut pada nomor 2B, yaitu tentang searching. Yang pertama seperti biasa ada 3 include yang memiliki fungsi yang sama seperti tadi. Kemudian ada using namespace, ada int main, kemudian ada string. Di sini saya memasukkan variabel dengan nama penerbangan. Kemudian ada char, di mana di sini saya memasukkan data dari tabel, yaitu ada kode airlines, ada flight, tujuan, time, terminal, remake. Kemudian ada kembali. Kemudian ada cout, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan objek pada layar. Di sini fungsinya sebagai untuk memperindah suatu tampilan di dalam program. Di sini ada data-data dari tabel, ada kode airlines flight, tujuan. Di sini juga ada nomor, kemudian ada jenis, dan ada kota dan lain-lain. Kemudian ada while, di mana while ini bersifat true, artinya benar. Dan ada cout. Di sini ada perintah untuk menginputkan kode airline yang akan dicari pada program tersebut. Kemudian ada cin, yaitu saya memasukkan seperti yang di atas dengan variabel penerbangan. Kemudian ada printf, di mana di sini ada sebuah tulisan, yaitu pesawat yang akan terbang, yang akan ditampilkan dalam layar tersebut. Di sini juga ada kode dari airlines, ada 4 kode dari airlines. Kemudian di sini ada cout, yaitu ada suatu pertanyaan di mana pengguna disuruh memasukkan data lagi atau tidak. Jika ya, maka akan muncul pertanyaan lagi untuk memasukkan data. Jika tidak, maka program akan berakhir. Kemudian ada if penerbangan, di sini bersifat true. Kemudian ada if dan break, yaitu untuk menyelesaikan program yang berjalan. Kalau kita running, di sini langsung menampilkan program searching jadwal keberangkatan bulan April. Di sini ada kode airlines flight, tujuan, time, terminal, dan remake. Di sini ada data dari tabel tersebut. Jika kita memasukkan, di sini ada perintah untuk inputkan kode airline. Jika kita memasukkan kode airline misal 02E2, maka yang akan muncul yaitu data terakhir, di mana ada eagle, kemudian di sini flightnya yaitu ID, dan kotanya atau tujuannya ada Denpasar, kemudian time ada pukul 10.40, dan terminal ada B. Jika kita memasukkan tidak, maka program akan berakhir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk nomor 2B. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke nomor 3, yaitu ada 2 include, di mana yang pertama berfungsi sebagai library yang digunakan untuk menampilkan dan mengeluarkan sebuah output. Kemudian ada
Honeycomb, di mana berfungsi sebagai file header yang menampilkan hasil antarmuka kepada penggunanya. Kemudian ada void main, ini berfungsi untuk mengembalikan nilai void secara default. Kemudian ada int a, di mana a bernilai 21. Kemudian ada int bintang a pointer 1, di mana int ini dikali dengan a pointer 1 dan a pointer 2. Dan kemudian ada cout, di sini akan menampilkan nilai dari a sendiri, baik dari a pointer 1 maupun a pointer 2. Kemudian ada getAge, di mana berfungsi untuk mengakhiri dari program tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak sekali kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.